Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanco Agung Anungtra di Pramana. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Bali dari jurusan Pariwisata dengan prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Dan saya berasal dari 4 EMBP dengan nomor absen 24. Pada hari ini, saya ingin membahas sebuah materi yang diberikan oleh dosen saya mengenai budaya etnik. Membicarakan tradisi dan kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya takkan ada habisnya. Kebudayaan dan tradisi bangsa ini layaknya harta peninggalan yang tak akan pernah habis seumur hidup. Meski sudah banyak tradisi yang kemudian termodernisasi, tetapi tentu saja jauh lebih banyak lagi tradisi yang lestari dan terjaga kesakralannya. Dan uniknya, tradisi di Indonesia tidak hanya berfiliasi pada yang hidup atau benda-benda peninggalan, tapi juga pada yang mati. Nah, salah satu tradisi yang berkaitan dengan kematian dan masih sangat kental terpelihara yaitu tradisi kematian yang ada di Desa Trunyan. Berbicara soal kematian, di Desa Trunyan, mereka memiliki sebuah tradisi yang masih kental yang disebut dengan tradisi Mepasah. Tradisi pemakaman atau Mepasah sangatlah berbeda dengan tradisi pemakaman pada umumnya. Di Desa Trunyan, mayat tidak dikubur atau dibakar, melainkan diletakkan di atas tanah dan dibiarkan membusuk di bawah udara terbuka. Desa Trunyan terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Desanya berada di ujung jalan dan diapit di antara Gunung Batur dan Danau Batur. Meskipun kepercayaan Hindu di Trunyan sama, namun adat, budaya, dan tradisi sangatlah jauh berbeda dari masyarakat Bali pada umumnya. Contohnya pemakaman yang disebut Mepasah tadi. Di tempat pemakaman Desa Trunyan, masyarakat hanya boleh memakamkan maksimal 11 jenazah. Boleh kurang, namun tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. Tergeletak di atas tanah, mayat-mayat di sana dibalut pakaian mereka selama hidup dan ditutup dengan ancak saji, yaitu potongan bambu yang disusun membentuk kerucut seperti pagar. Nah, jika 11 makam sudah terisi semua, namun ada jenazah baru yang harus dimakamkan, maka salah satu mayat terlama dari 11 makam tersebut harus diangkat dan dipindahkan keluar ancak saji dan dibiarkan membusuk. Di pemakaman Desa Trunyan ini, wanita dilarang berkunjung atau berziarah. Mereka hanya boleh mengantarkan jenazah dan rombongan laki-laki sampai ke perahu saja. Jadi hingga sekarang belum ada perempuan yang berkunjung ke pemakaman tersebut. Dan untuk melangsungkan pemakaman, biasanya orang Trunyan menunggu hari baik yang ditentukan oleh orang pintar yang ada di Desa Trunyan. Jika belum ada hari baik, walau berbulan-bulan jenazah belum bisa dimakamkan. Banyak orang menganggap bahwa pemakaman di Desa Trunyan penuh dengan sampah dan kotor. Padahal, hal yang dianggap sampah tersebut bukanlah sampah, melainkan barang-barang kesayangan orang yang dimakamkan. Barang-barang tersebut wajib dibawa ke pemakaman dan tak boleh ada yang membawanya keluar dari pemakaman tersebut. Ada hal paling unik dari pemakaman di Desa Trunyan. Meski mayat-mayat tergeletak di atas tanah hingga membusuk, namun mayat-mayat tersebut tidak berbau sama sekali. Hal ini disebabkan oleh adanya pohon tarumenyan yang sudah ada sejak 11 abad yang lalu di desa itu. Orang-orang percaya bahwa pohon tarumenyanlah yang membuat mayat-mayat tersebut tidak berbau busuk. Tarumenyan berarti pohon yang wangi. Pohon ini dikabarkan hanya ada di Desa Trunyan. Bahkan dari pohon inilah nama Desa Trunyan berasal. Inilah potret kekayaan salah satu budaya di Indonesia. Desa Trunyan
hidup di antara ragam tradisi di Bali dan banyaknya pengunjung lokal hingga mancanegara. Namun, tidak terpengaruh untuk mengikis tradisinya. Dan justru mereka bertahan dalam sakralnya budaya Baliaga di Trunyan. Nah, jika dikaitkan dengan mengenai budaya etnik, pemakaman Desa Trunyan memiliki keunikan tersendiri karena tradisi atau budaya pemakamannya sangatlah berbeda dari pemakaman pada umumnya yang ada di Bali. Dan hal inilah yang menarik wisatawan untuk datang berkunjung untuk dapat melihat langsung keunikan desa tersebut. Karena budaya pemakaman di Desa Trunyan ini tergolong sakral dan hal yang disucikan sebagai desa setempat maupun pengunjung yang datang untuk selalu memberdayakan dan menjaga kesucian pemakaman ini dan untuk menjaga keautentikan desa ini dan tidak mengeksploitasi berlebihan dan hanya untuk keuntungan kelompok tertentu saja. Baiklah semuanya, jadi itu adalah bentuk presentasi dari saya sendiri mengenai budaya etnik yang ada di Desa Trunyan. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe.